Keluh kesah striker Vietnam Nguyen Van Toan usai dipecundangi timnas Indonesia di Maidin, "Saya masih tidak percaya." Ramadan Sananta samai torehan Mohamed Salah dan ungguli Lionel Messi di daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Permainan efektif Tom Haye dipuji seperti melihat gaya bermain legenda Juventus Andrea Pirlo. PSSI harap pemain keturunan bisa naikkan level timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi jadi negara dengan ranking FIFA-nya paling melonjak di FIFA Match Day Maret 2024. Timnas Indonesia turut berlaga pada FIFA Match Day Maret 2024. Pasukan Sintayong dihadapkan dengan timnas Vietnam dalam dua laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kedua laga itu pun sukses dimenangkan oleh timnas Indonesia. Tak ayal kemenangan itu membuat timnas Indonesia naik peringkat drastis di ranking FIFA. Sejatinya FIFA baru akan mengumumkan ranking terbaru pada 4 April 2024. Namun laman Football Ranking sudah melakukan perhitungan manual. Dilansir dari Football Ranking Rabu kemarin, timnas Indonesia total berhasil naik 8 peringkat usai mengalahkan Vietnam 2 kali. Alhasil, skuad Garuda bertengger di urutan ke-134 di ranking FIFA saat ini. Dua kemenangan atas Vietnam membuat timnas Indonesia meraih 30 poin tambahan. Kini skuad Garuda pun total sudah meraih 1.102 poin. Ketimbang negara lainnya yang berlaga di FIFA Match Day Maret 2024, timnas Indonesia alami kenaikan posisi paling tinggi. Selain timnas Indonesia, negara lain yang melonjak di ranking FIFA ada Afghanistan yang naik 7 posisi, hingga Kenya 4 tempat. Tak hanya mendongkrak posisi di ranking FIFA, kemenangan atas Vietnam juga memperbesar peluang skuad Garuda lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka kini ada di urutan kedua dengan 7 poin, unggul 4 angka dari Vietnam di posisi ketiga. Ramadan Sananta samai torehan Mohamed Salah dan ungguli Lionel Messi di daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker timnas Indonesia Ramadan Sananta sukses menorehkan catatan istimewa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta memang tak main sebagai starter kala timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin. Penyerang Persis Solo itu baru masuk pada menit ke-77 menggantikan Witan Sulaiman. Namun Ramadan Sananta langsung memberi dampak instan untuk timnas Indonesia. Penyerang 21 tahun tersebut jadi penutup kemenangan telak timnas Indonesia malam itu dengan skor 3-0. Berawal dari kemelut di situasi tendangan penjuru, Sananta yang berdiri bebas sukses menceploskan bola ke gawang Vietnam yang sudah tak terkawal. Satu gol itu membuatnya mendapatkan torehan istimewa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Ramadan Sananta sukses mencetak 4 gol bersama timnas Indonesia. 3 gol Ramadan Sananta dicetak kala timnas Indonesia mencukur Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan ini membuat Ramadan Sananta ungguli torehan bintang Liverpool Mohamed Salah yang juga sama-sama mencetak 3 gol. Bedanya pemain bintang Liverpool itu baru memainkan 2 laga bersama Mesir di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan ini Mesir belum menjalani agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohamed Salah dan kawan-kawan bakal kembali berjuang di kualifikasi pada Juni 2024 mendatang kala menantang Burkina Faso dan Guinea Bissau. Hebatnya lagi, catatan Ramadan Sananta juga mengungguli mega bintang sepak bola dunia saat ini, Lionel Messi di papan klasemen top skor. Lionel Messi baru mengoleksi 3 gol bersama Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI harap pemain keturunan bisa naikkan level timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berharap adanya pemain diaspora bisa menaikkan level timnas Indonesia. Terlebih di kepengurusan Erick Thohir, federasi menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki level tinggi. Arya pun memberikan pujian atas performa timnas Indonesia yang berhasil meraih kemenangan telak atas Vietnam meski kehilangan beberapa pemain akibat sakit. Namun ia juga melihat kehadiran Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen membuat skuad Garuda semakin kuat.
Pada pertandingan kemarin terlihat bahwa kita tahu banyak pemain yang sedang sakit. Tapi ternyata masuknya dua pemain baru Tom Haye dan Ragnar tidak mengurangi, bahkan makin memperkuat timnas kita, kata Arya dalam keterangannya. Arya mengakui langkah yang diambil PSSI kepengurusan Erick Thohir sangat tepat. Sebab federasi menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki level tinggi dan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Jadi langkah kami yang dilakukan di zaman Pak Erick ini adalah mengambil orang-orang yang levelnya sangat baik dan lebih tinggi daripada yang kita miliki. Itu menjadikan timnas kita makin kuat, jelas Arya. Meski Maarten Paes belum menyelesaikan proses naturalisasinya, Arya berharap level timnas Indonesia naik. Sebab 8 pemain yang ada sudah membuat timnas Indonesia semakin berkelas. Semoga langkah penguatan selama setahun ini dalam mengambil pemain-pemain diaspora yang sudah ada hampir 8 orang walaupun 9, tetapi yang satu belum proses final. Tapi 8 pemain ini membuat timnas kita makin berkelas, jadi langkah yang baik inilah yang terus kita lakukan, pungkas Arya Sinulinga. Permainan efektif Tom Haye dipuji seperti melihat gaya bermain legenda Juventus Andrea Pirlo. Seperti diketahui, gelandang diaspora anyar timnas Indonesia Tom Haye sukses menjalani debutnya dengan sangat luar biasa. Dipasang sebagai starter di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam, Haye menunjukkan kelasnya sebagai gelandang kelas Eropa. Sepanjang 90 menit pertandingan berjalan, pemain SC Heerenveen itu tampak solid menjadi jenderal di lapangan tengah. Ia kerap kali menjadi motor serangan skuad Garuda. Namun tidak jarang ia juga ikut turun membantu pertahanan. Bahkan di awal babak pertama, Tom Haye langsung menunjukkan sentuhan magisnya. Berawal dari sepak pojok, Tom Haye yang memang lihai mengeksekusi bola mati, berhasil memberikan umpan terukur ke area kotak penalti. Umpan cantiknya itu pun lantas ditanduk oleh Jay Etzes, yang langsung menjebol gawang timnas Vietnam yang dikawal oleh Philip Nguyen. Penampilan elegan Tom Haye yang membawa timnas Indonesia menang di Maidin Stadium itu pun sukses menyihir mata para pencinta sepak bola tanah air. Bahkan gaya permainan Haye yang elegan dan ngotot ini sampai disamakan dengan gaya bermain legenda Juventus dan timnas Italia Andrea Pirlo. Hal ini terlihat dari salah satu unggahan akun Instagram @indotransfer. Dalam unggahan itu tampak foto Tom Haye yang disejajarkan dengan Andrea Pirlo. Gaya main Tom Haye sekilas mirip Pirlo ya, tulis akun Instagram @indotransfer dalam unggahannya. Tom Haye masterclass, main nggak banyak lari, tapi visi mainnya luar biasa, kayak Pirlo, tulis @rudiansah 09. Tom Haye visinya jelas gak banyak lari, gak banyak ini itu, 10+ buat abang, Haye tulis @kickoffin. Bahkan selepas laga, pelatih Shin Tae-yong juga turut memuji penampilan luar biasa dari Haye. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan merasa sangat puas dengan performa punggawa anyarnya itu. Timnas Vietnam dipermalukan timnas Indonesia. Mantan asisten Park Hang-seo sebut prestasi sirna dalam sekejap. Mantan asisten pelatih timnas Vietnam, Bae Ji-won sangat menyayangkan kekalahan dari timnas Indonesia. Dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, kekalahan itu membuat segala prestasi yang telah diraih The Golden Star Warriors beberapa waktu ini sirna begitu saja. Lain cerita kala Vietnam era Park Hang-seo yang begitu kuat dengan sukses meraih juara Piala AFF, medali emas SEA Games, hingga juara Piala AFF U23. Terlebih di masa Park, mereka tak pernah terkalahkan melawan timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong. Bae pun cukup kecewa melihat penurunan performa Vietnam saat ini. Ex-asisten Park Hang-seo itu semakin kesal karena prestasi yang sudah diraih pada era bosnya seketika hancur begitu saja saat ditangani Trozier. Dari penampilan para pemain yang seperti pecundang, dan ekspresi tak berdaya dari pelatih Trozier. Saya merasa kecewa karena prestasi besar yang diraih tim Vietnam sirna dalam sekejap, kata Bae dilansir dari The Tao. Pria asal Korea Selatan itu pun sadar saat ini publik negeri Paman HO sangat kecewa. Namun demikian, ia yakin Vietnam segera bangkit dan kembali menjadi tim yang kuat. Banyak supporter Vietnam yang menaruh ekspektasi tinggi terhadap pertandingan melawan Indonesia, semua pasti sangat kecewa setelah menyaksikan penampilan tim Vietnam yang tidak berdaya, ujar Bae. Sekarang daripada kecewa dan menyesali hasil, yang penting adalah memilih arah kemajuan sepak bola Vietnam. Sulit untuk meraih kejayaan dan gelar, namun kehilangannya hanya membutuhkan waktu sesaat, jelas Bae. Federasi Sepak Bola Vietnam sendiri resmi memutus kontrak Trozier usai laga kontra Indonesia.
Saat ini mereka tengah mencari sosok pelatih baru, dan menariknya nama Park Hang-seo dikabarkan masuk dalam radar. Vietnam dihajar timnas Indonesia, supporter langsung patungan 30.000 buat kompensasi Philippe Troussier. Sesaat setelah pertandingan antara timnas Vietnam dan timnas Indonesia, para supporter Golden Star Warriors langsung patungan untuk memberikan kompensasi kepada sang pelatih Philippe Troussier. Akibat dua kekalahan beruntun versus Indonesia, Federasi Sepak Bola Vietnam memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Philippe Troussier. VFF mengakhiri kontrak dengan Philippe Troussier segera setelah kekalahan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis keterangan dalam akun media sosial The ASEAN Football. Setelah 1 tahun memimpin timnas senior dan tim U23 Vietnam, prestasi terbaik yang diraih Troussier adalah medali perunggu di SEA Games 2023. Sementara itu, ia menjadi pelatih dengan tingkat kekalahan terbesar dalam sejarah pelatih timnas Vietnam. Setelah memainkan 14 pertandingan, timnya hanya menang 4 kali dan kalah 10 kali, jelasnya. Kabar terkait pemutusan kontrak Troussier itu kemudian disambut sukacita oleh sebagian besar supporter timnas Vietnam. Saking kesalnya terhadap Troussier, para supporter Vietnam sampai rela patungan atau menggalang dana ke rekening VFF untuk membayar kompensasi pelatih asal Prancis tersebut. Sebagaimana dikutip Superball dari Tan Nien, masing-masing penggemar menyumbang sekitar 50.000 VND atau Rp32.000. Sebelumnya memang sempat ramai diperbincangkan bahwa VFF harus memberikan kompensasi kepada Troussier apabila mereka melikuidasi kontrak lebih awal. Adapun besaran kompensasi yang harus dikeluarkan VFF yakni mencapai 1,68 juta dolar AS atau sekitar 25,6 miliar rupiah. Hal tersebut membuat sebagian besar supporter Vietnam menyatakan kesediaannya untuk patungan supaya segera berpisah dengan Troussier. Timnas Indonesia banjir sanjungan usai bantai Vietnam di Mai Dinh, Akmal Marhali, penampilan terbaik skuad Garuda. Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali sanjung habis timnas Indonesia usai kalahkan timnas Vietnam di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menyebut timnas Indonesia menunjukkan penampilan performa paling terbaiknya saat kalahkan Vietnam. Akmal mengapresiasi setinggi langit perjuangan para pemain skuad Garuda yang berhasil kalahkan Vietnam di kandangnya. Hasil yang sangat luar biasa dan sangat istimewa menang 3-0 di Mai Dinh dan ini mematahkan rekor, di mana terakhir kali bisa mengalahkan Vietnam pada 11 Desember 2004, kata Akmal Marhali. Yang pasti ini adalah penampilan terbaik timnas Indonesia sejauh ini dari apa yang sudah dilewati dan kita harap penampilannya semakin konsisten, lanjut Akmal. Namun begitu, Akmal mengingatkan kepada pemain untuk tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat pasukan Shin Tae-yong menang, yakni karena performa Vietnam selama di bawah komando Philippe Troussier sedang alami penurunan. Perlu dicatat kita tidak boleh euforia berlebihan juga dari kemenangan 3-0 ini. Karena menurut saya, kemenangan yang kita raih ini lebih karena Vietnam sudah kehilangan jati dirinya ketika ditangani Troussier, tutur Akmal. Penampilan mereka jauh berbeda sekali, tidak ada permainan determinasi yang ketat, lebih banyak bermain zona dan tidak banyak variasinya. Jadi sejatinya kemenangan kita dalam 3 laga terakhir lawan Vietnam lebih karena Vietnam tampil di bawah performa mereka yang sesungguhnya. Mereka saat ini memang sedang menurun, jelas Akmal. Namun terlepas dari apapun itu, kemenangan ini sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya dan membungkam mulut pembenci timnas saat menang. Keluh kesah striker Vietnam Nguyen Van Toan usai dipecundangi timnas Indonesia di Mai Dinh, saya masih tidak percaya. Striker timnas Vietnam Nguyen Van Toan sangat sedih timnya harus menelan kekalahan dari timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Van Toan bahkan masih tidak percaya Vietnam harus dipecundangi skuad Garuda di markasnya sendiri Stadion Mai Dinh. Walaupun begitu, salah satu pemain senior The Golden Star Warriors ini menegaskan para pemain belum patah semangat untuk melakoni 2 pertandingan sisa grup F. Sampai saat ini saya masih tidak percaya Vietnam kalah 0-3 di kandang sendiri seperti itu. Tapi kami masih punya 2 pertandingan ke depan dan berharap tim bisa bermain bagus untuk mengembalikan citra sepak bola Vietnam, ujar Van Toan dilansir dari Fan Express.
Ventoan sadar bahwa kekalahan dari timnas Indonesia di Maidin membuat para penggemar Vietnam kecewa. Tapi dia harap para fans tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain untuk membawa The Golden State Warriors bangkit dari keterpurukan. Kalah dalam pertandingan itu sangat menyedihkan dan mengecewakan. Seluruh tim merasa kasihan kepada para penggemar. Mereka datang ke stadion dalam jumlah besar untuk bersorak, menari, tapi kami tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan, ujar Ventoan. Kekalahan ini membuat asa Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga serta otomatis lolos Piala Asia 2027 kian sulit. Pasalnya mereka saat ini berada di peringkat 3 dengan 3 poin pada klasemen grup F, sedangkan timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 poin. Dengan sisa 2 laga melawan Filipina 6 Juni dan Irak 11 Juni, mereka harus menyapu bersih dengan kemenangan. Dengan begitu mereka akan meraih poin maksimalnya, yakni 9. Namun hal tersebut tampaknya sulit untuk kejadian, karena skuad Garuda hanya butuh 1 kemenangan saja untuk mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta otomatis lolos Piala Asia 2027. Realistisnya, timnas Indonesia bisa bungkam Filipina yang sudah pasti tidak akan lolos.